Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, yakni di fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Wa alaikum ayyuhal mu'minun bi dzikrillah bis-sirri wal 'alan fi qulubikum wa alsinatikum fi kulli waqtin wa hin. Wa anzurullah bil qalbi ma'al lisan fa huwa khairun lakum. Hadirin sidang Jumat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah melewati pertengahan Ramadan. Hari ini adalah hari ke-18 dari bulan Ramadan. Hari-hari menjelang akhir Ramadan, min asrul awakhir min Ramadan, yang mana kita diperintahkan oleh Allah, dijarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah kita, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Oleh karena itu, marilah dalam momentum Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan dengan meninggalkan semua larangan-larangannya. Al-iktsar min dzikrillah azza wa jalla, memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, merupakan salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha, zikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Dengan zikir yang banyak, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah ingat kepada Allah. Ini karena kita patuh melaksanakan perintah Allah, imtisalan lil awamirillah. Selain itu juga
wattiba'an bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, hatinya, lisannya berzikir kepada Allah di setiap waktu-waktunya. Ayyuhal ikhwani rahmatullah, perlu kalian ketahui bahwa zikir ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab pertolongan Allah. Sababun min asbabi i'anatillah. Lalu pertolongan Allah kepada kalian fi kulli amrin wa masalah, dalam hal apapun, dalam masalah apapun. Selain itu, zikir ini merupakan sababun min asbabil falah wal fawz, merupakan salah satu sebab dari beberapa sebab kesuksesan kita di dunia wal akhirah. Kesuksesan kita di dunia dan akhirat, salah satu sebabnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau pernah berkata, Inna Allah Ta'ala yaqul, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul. Dalam diskusi diriwayatkan, diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Ana ma'abdi. Kata Allah, aku ini senantiasa menyertai hamba-Ku. Ana ma'abdi. Aku ini senantiasa menyertai hamba-Ku. Kapan itu? Selama hamba itu ingat kepada-Nya, selama hamba itu zikir kepada-Nya, wa taharrakat bi syahdah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena menyebutku, karena mengingatku, karena zikir kepada-Nya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, ketika kalian bertemu menghadapi sekelompok musuhmu, ketika berperang, fasbutu, maka teguhkan hati kalian, maka tetaplah hadapi mereka. Wadhkurullah katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.
dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Setelah menantapkan hati kita untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi masalah kita di dunia ini, sertai dengan memperbanyak zikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kita sukses. Pasti kalian akan sukses. Hadirin jamaah Jumat Allah, tapi kenyataannya kita umat Islam ini, jika kita lihat kenyataannya, banyak yang tidak bisa mengatasi masalahnya masing-masing. Bahkan bisa dikatakan umat Islam saat ini penuh dengan masalah. Padahal ini 1400-1500 tahun yang lalu sudah diinstruksikan oleh Allah, bahkan oleh Rasulullah sudah diajarkan bagaimana orang Islam yang harus menghadapi masalah di dunia ini. Karena kita sebagai umat Islam ini sudah diberi potensi untuk menguasai, untuk menyelesaikan segala masalah urusan yang ada di muka bumi. Tapi hanya kita saja yang tidak bisa menangani hal itu, yang tidak bisa menyerap semua yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan banyak di antara kita umat Islam tidak mengerti apa itu isi Al-Quran, apa yang Hadis. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang agama Islam ini. Agama Islam ini sangat relevan terhadap kemajuan, sangat relevan terhadap dunia yang semakin maju. Hanya saja umat Islam yang belum bisa membacanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin mengatasi masalah kita di dunia ini, menghadapi masalah kita di dunia ini, maka kuncinya adalah ikhtiar dan zikir. Lakukan ikhtiar itu, maksimalkan ikhtiar, terus senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia akan meraih dunia. Bahkan dalam sebuah kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa diminta pertolongan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam, Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa, tapi dia ditolong oleh Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, istaghasaka Fir'aun. Fir'aun telah meminta pertolongan kepadamu 70 kali. Fir'aun meminta tolong kepada Musa 70 kali. Bahwa akan tetapi itu tidak menolongnya. Kata Allah kepada Musa. Fir'aun meminta tolong 70 kali, tapi tidak ditolong oleh Nabi Musa. Kita turun ke Allah. Lalu istabasa bi marratan la asbut. Apa kata Allah? Ingatlah Musa, seandainya, tapi tidak terjadi. Karena law itu adalah harfun tina. Seandainya Fir'aun itu meminta tolong kepada Musa sekali saja, dengan dosanya yang belum pernah dilakukan oleh manusia, bahkan oleh iblis sekalipun,
Apa dosanya Fir'aun? Karena Fir'aun pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Kata Fir'aun, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu dosa yang paling besar, dosa yang tidak bisa ditolerir, lebih besar daripada syirik. Karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi. Bahkan dengan dosa yang sebesar itu, apa kata Allah? Seandainya Fir'aun itu meminta tolong padaku sekali saja, maka aku tahu. Subhanallah, subhanallah. Kita ini orang Islam. Rahmat Allah begitu luas. Kenapa kita bingung? Kenapa kita gundah? Kita punya Allah. Lebih banyak di antara kita malah lari, berkeliling lari ke yang tidak jelas. Na'udzubillah. Kita punya Allah. Fir'aun aja ditolong seandainya kita. Apalagi kita sebagai orang mukmin. Ada apa dengan kita ini? Kenapa kita sebagai orang Islam ini banyak masalah? Karena ketakwaan, karena keimanan iman, kualitas ketakwaan kita, kualitas iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka pintu langit dan pintu dunia yang akan dibuka oleh Allah. Ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita belajar agama. Tidak akan miskin kalian seandainya kalian paham agama. Bahkan ketika kalian paham benar dengan agama, kalian akan menguasai dunia ini. Kenapa kita tidak menguasai dunia? Karena kita tidak memahami agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berzikir? Zikir begitu banyak. Yang ini, yang itu, yang A, yang B, yang C. Sampai bingung Anda nggak ada yang zikir. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada kalian sebuah kaidah dalam hal zikir yang diambil dari sabda baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahabbal a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa intan. Tolong ini. Sesungguhnya ahabbal a'mal ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, amal wa inqalla, amal yang sedikit tapi istiqomah. Meskipun sedikit, kalau banyak alhamdulillah, asalkan istiqomah. Bahkan Sayyidatina Aisyah ketika mengamalkan sebuah amalan, dia tidak akan pernah berhenti dari amalan itu. Banyak wiridnya, banyak zikirnya, tapi gonta-ganti tidak jelas. Sudah pilih 1, 2, 3, terus istiqomah. Lakukan itu, insya Allah akan berbuah baik di dunia ini maupun di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Sebaik-baik zikir, sehebat-hebatnya zikir adalah la ilaha illallah. Ini puncaknya zikir karena ini tauhid. Dalam penciptaan manusia, jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Rasulullah juga bersabda, ala dulluka ala kalimatin min tahtil arsy min tahtil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah kalimat yang ada di bawah arsy, di pintunya surga? Takul la haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Satu, la ilaha illallah. Nomor dua, la haula wala quwwata illa billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salat, perbanyak salat. Karena sekali kita baca salawat kepada Rasulullah, maka dibalas 10 kali oleh Allah. Maka apa? Salawat Allah kepada manusia. Subhanallah. Ini tidak bisa diterangkan di sana. Subhanallah. Sudah bersalawat hari. Perbanyak salawat. Di jalan, di kantor, dimanapun, di sawah, perbanyak. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima aktsar al-istighfar. Barang siapa melazimkan istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, jalallahu min kulli hammin farajah. Maka Allah menjadikan baginya dari segala kesedihan jalan keluar. Pemimpin dingin maknanya dari semua kesulitan Allah akan jadikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan limpahan rezeki kepadanya dengan tanpa hitungan, dengan tanpa disangka-sangka. Subhanallah, subhanallah. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Kenapa banyak yang miskin? Kurang istighfar. Ingin kaya, istighfar yang banyak. Ingin sukses, istighfar. Ingin punya jabatan yang terus, karir yang terus meningkat, istighfar. Perbanyak istighfar. Banyak hutang, istighfar. Ingin melunasi hutang, istighfar. Perbanyak istighfar, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah tanpa hitungan. Subhanallah, sudah solusinya ini. Zikir kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiar saat Allah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pada siang ini. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bikulli yahdil muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Wallahu yaqulu an-nabi wa nafa'ani wa yaqulu fihi min al-ayati wa min al-hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu as-sami'ul 'alim.